Waktunya kita gerbek pabrik mobil lagi, kali ini pabrik mobil listrik. Ini kayaknya bakal seru banget nih. Let's go. Selamat datang di pabriknya VinFast, teman-teman. Nah, ini adalah momen penting buat industri otomotif Indonesia juga ya. Ada pabrik khusus mobil listrik doang deh kayaknya. Atau setidaknya sekarang yang mereka jual full mobil listrik. Jadi ini pabrik mobil listrik yang dibuka di Indonesia sebelum 2026, teman-teman. Seperti kalian tahu, gue personally juga pakai VinFast, pakai VF3. Dan di sini lagi dipajang beberapa mobil-mobil yang dijual oleh VinFast dan mungkin nantinya akan diproduksi juga. Karena kalau sekarang mereka baru produksi satu tipe dulu, teman-teman. Dari ujung ada yang Nerio Green, ada VF5, dan ini ada VF6. Jujur, menurut gue salah satu mobil paling ganteng di line up-nya VinFast itu yang ini, teman-teman. Karena bentukannya kayak coupe SUV gitu kan. Velgnya standar udah pakai 18. Ini keren banget. Bisa dibuka nggak? Bisa dibuka. Sini guys. Nah, nih interiornya mewah sekali, full leather. Tuh, setirnya cakep. Wow, ini mewah sih hitungannya. Sangat-sangat mewah. Dan yang gue suka dari VF6 ini adalah bentukannya. Tadi waktu OTW ke sini kita sempat di belakangnya VF6, gue kayak itu mobil keren. Kacanya lihat deh. Kacanya segini doang. Proporsinya keren banget. Ini kalau kayak warna-warna silver terang gitu cakep banget. Terus juga fitment fitment standar dari pabriknya menurut gue udah keren banget. Karena hampir rata fender, walaupun tidak mungkin rata fender karena ada peraturan yang mengharuskan velg itu masuk lebih ke dalam dibandingin bodinya, teman-teman. Tapi ini overall desainnya cakep banget karena salah satu desainernya kalau nggak salah ini dari Italia, teman-teman. Kali ini di sini nanti kita mau ngelihat proses produksian VF3 alias VinFast yang gue pakai. Nanti di dalam kita akan lihat proses bikinnya kayak gimana. Apa sih yang dikejar? Apakah pakai ada ngelas-ngelasan gitu kan, atau bodinya udah jadi, ya kan? Tapi katanya pabrik kali ini VinFast ini lengkap banget, sampai body painting pun juga ada, teman-teman. Karena ada beberapa pabrik juga yang produsen mobil yang rangkanya dan bodinya udah utuh datang ke Indonesia dan sudah berwarna. Ada juga yang datang utuh tidak berwarna kemudian untuk dicat di sini. Ada juga pabrik mobil yang stamping, jadi dari aluminium sheet di stamp baru jadi body full di Indonesia juga ada. Jadi ketika kita ngomongin tentang pabrik di Indonesia, itu beragam jenisnya, teman-teman. Banyak banget perbedaannya, tapi kali ini kita mau coba lihat di dalam kayak gimana. Kalau biasanya kita gerebek pabrik mobil atau pabrik yang sudah beroperasi, nah kali ini kita masuk ke pabrik mobil yang serba baru, teman-teman. Pabrik ini dibangun katanya kurang dari 2 tahun, jadi cuma setahun lebih. Pabrik mobil listrik yang paling baru di Indonesia ya kayaknya ini. Dan ini bener-bener pengalaman yang menarik banget. Kita bisa ngelihat dari ujung sampai ujung, teman-teman. Walaupun sayangnya tidak lagi beroperasi ya, cuma kita bisa lihat posisi-posisinya. Ada apa aja di sini yang bisa kita lihat. Sampai dari ujung sana loh. Kita mau ke sana dulu ini. Jauh ya? Yaudahlah, apa? Kita kesana dulu yuk. Jadi ini adalah pabrik VinFast ya kan, mobil yang gue pakai juga. Dan sebelumnya itu mereka pasti impor dari Vietnam. Nah tapi sekarang mereka udah bikin pabrik di sini. Dan ini adalah salah satu cara untuk mengejar insentif yang diberikan pemerintah. Karena nggak usah mulai 2026 mobil-mobil listrik itu insentif yang diberikan hanya mobil-mobil yang sudah diproduksi di Indonesia. Nah, makanya VinFast ini dikejar banget ya kan untuk bikin pabrik ini. Dan teman-teman, menariknya adalah ini adalah pabrik ketiga kalau nggak salah VinFast di luar di dunia internasional. Ya pertama di Vietnam, ada di India, nah satu lagi di Indonesia sini, teman-teman. Jadi sebenarnya secara apa ya perspektif kedepannya sangat-sangat cerah, teman-teman. Nah ini pabrik perakitan ya kan, alat-alatnya banyak banget, ini baru semua, forkliftnya baru, rel-relnya semuanya baru, tempat sampahnya masih baru, masih mulus. Kita pengen coba lihat dari ujung sana, kita liatin sampai ke ujung selesainya kayak gimana, teman-teman. Karena ini pertama kalinya juga gue datang ke pabrik mobil listrik, spesifik untuk mobil listrik. Nah ini kita kayaknya di area yang supporting atau sub assembly line, jadi bukan main assembly line. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat, ini bagian dari rear floor line. Nah sebelah sini ada front floor line. Jadi ini bagian yang khusus untuk bikin lantai depannya aja gitu ya. Nah ini coba kita lihat tuh kayak gimana sih. Ini adalah bagian bikin plat bagian depan tuh, lantai depannya ya kan. Mesin lasnya gede banget ya. Tuh, ini las cep gitu. Tuh. Dan cepet juga ngelasnya gitu doang ya.
Jadi ini bagian ngelasnya teman-teman, ya kan? Nah nanti dari sini akan dibawa ke main assembly line di sebelah sana. Nah ini lantai depan, sebelah sini kayaknya lebih bikin lantai belakang ya. Nah sekarang kita coba lihat yang bagian bodi belakang. Nah ini menarik nih teman-teman, karena biasanya kita coba lihat di main assembly line, tapi ini ada sub assembly line-nya, ini lucu banget tuh. Tuh, jadi ini besi dilas untuk dijadikan mobil. Nah ini berarti pabriknya ini bukan cuman perakitan doang ya, tapi sampai ke sub-subnya begini juga dibikin di sini teman-teman. Keren ya. Nah dari sub assembly line ini ya kan, jadi dikumpulin tuh tadi lantai depan, lantai belakang, dibawa ke ini nih main assembly line. Yang gue lihat adalah merek alat-alat pabriknya itu juga Finfast kayaknya. Finmanutech alias Finfast, Vingroup Manufacturing Tech. Jadi emang Vingroup itu gede banget di Vietnam. Konglomerat sangat-sangat besar, makanya mungkin mereka punya pabrik produksi mobil, punya sepeda listrik, sampai alat-alat manufacturing punya semua teman-teman. Yuk kita lanjut lagi yuk. Kayak yang gue bilang tadi, Finmanutech ini jadi kayaknya emang grupnya si Finfast nih teman-teman. Finmanutech is one of the leading companies in providing turnkey solution for production line in both domestic and international industries. Bagi gue bilang tadi, jadi emang Vingroup ini tuh gede banget ya. Jadi bahkan dari mereka aja bisa jual atau bisa bikin alat untuk bikin mobil. Pusing nggak lo? Jadi mereka bisa bikin alat untuk bikin mobil. Bukan cuma mobilnya doang. Jadi mereka terintegrasi segitunya teman-teman. Keren banget ya. Ini di sebelah sini nih main assembly line-nya nih teman-teman. Jadi kalian bisa lihat tuh rangka-rangkanya ya kan udah jadi, udah digabungin. Nah ini nanti yang akan jalan nih, yang akan jalan mobilnya dibawa muter teman-teman. Karena ini prosesnya panjang banget tuh sebenarnya. Tapi ini pabrik mobil listrik. Iya, spesifik ya, spesifik. Pabrik mobil listrik pertama gue nih spesifik banget, iya ini nih. Kita selama ini mobil konvensional, yang pertama kali khusus mobil listrik ini nih. Makanya gue penasaran pengen tahu bedanya di mana sih pabrik mobil listrik sama non mobil listrik, karena pasti ada perbedaan untuk sisi elektrikalnya dan sebagainya kan. Satu hal yang beda, harusnya kalau di sini nanti nggak ada pengisian isi bensin. Charging ya. Mungkin charging aja gitu. Cuman yang gue penasaran tuh bagian baterai ketemu bodinya di sebelah mana ya? Coba nanti kita lihat yuk. Di sebelah sini teman-teman, kita bisa lihat pemasangan pintu. Jadi di sebelah situ mobilnya masih kerangkeng doang tuh, ya kan? Belum ada pintu sampingnya, ya kan? Nah, sampai sebelah sini ada deh pintu, dipasangin door trim, ya kan? Semuanya itu kemudian dipasang di mobilnya teman-teman. Nah ini alat buat pasang pintunya ini ada di sebelah sini. Jadi pasang pintunya pakai alat diceklek gitu. Cuma hari ini emang belum produksi ya, jadi kita nggak bisa ngeliat mereka produksinya kayak gimana. Tapi menariknya adalah pintu-pintu ini itu kayaknya udah ada kacanya di dalamnya, atau kacanya pasang sebelah sana. Ya, jadi yang namanya assembly line ini main assembly line, kiri kanannya ada lagi itu sub assembly line. Nah beberapa parts itu datang pakai dus-dus kayak begini teman-teman. Nah jadi beberapa dus-dus itu ini isinya tuh kayak kabel-kabel apa ya kan, switch-switch dan sebagainya. Jadi untuk pintu aja dusnya udah sebanyak ini, ya kan? Jadi banyak banget. Di sebelah sini juga ada dus, isinya apa nih? Atau saya nggak tahu, saya takut. Tapi yang jelas di sebelah sini ada kaca nih. Tuh, ini ada kaca ya kan. Jadi assembly-nya memang bikin betul ribet banget, assembly-nya banyak banget. Pintu aja prosesnya nggak tahu tuh berapa panjang. Dan ini produksinya masih panjang lagi teman-teman, belum selesai. Bayangin teman-teman, dus-dus sebanyak ini ya, ini semua harus dirakit jadi satu mobil teman-teman. Dan proses pemasangannya di sini jok doang, sebelah sana ntar door trim doang gitu. Ini kayak pasang Lego, tapi sekali 1:1. Kayak pasang diecast, tapi sekali 1:1. Jadi emang prosesnya ribet banget. Itu ada alat untuk pasang jok, ada sendiri di sebelah situ teman-teman. Wow. Amazing banget ya. Ada yang kerja di pabrik? Cerita dong di bawah kayak gimana sih pengalaman kerja di pabrik. Nah di sebelah sini, ini adalah proses pemasangan kaki-kaki. Bengkel kaki-kakinya nih. Nah, gardan belakang, drivetrain belakang, ya kan, itu diambil dari sub assembly line, ditaruh di sini. Begitu juga dengan kaki-kaki depan, steering rack diambil, ditaruh. Baru habis itu ini di jack ke atas. Nah, ketemu sama si mobilnya. Jadi ini bagian yang penting juga karena ini kaki-kaki harus ngepas-ngepasin baut-baut apa dan sebagainya, kencang apa enggak, ya kan? Ini bagian yang seru juga nih di atas ini. Nah,
Baru habis ini nanti dia maju lagi ke sebelah sana, teman-teman. Seru ya? Yang menarik adalah sebenarnya ketika produsen-produsen ini ngedesain mobil ya, mereka tuh bukan cuma ngedesain hasil jadinya doang, hasil akhirnya doang, teman-teman. Tapi mereka harus ngedesain atau harus mikirin ketika produksinya tuh gimana. Semisal nih, setiap mobil yang diproduksi, teman-teman ya, itu pasti udah ada di desain titik untuk naruh apa nih, dongkrak lifternya ini. Jadi setiap mobil tuh pasti udah ada tempat buat ngangkatnya di mana, apa dan sebagainya gitu. Nah itu tuh udah dipikirin banget tuh ketika mereka ngedesain mobilnya, ketika mereka ngedesain untuk produksinya kayak gimana. Jadi sebenarnya tuh bikin mobil tuh prosesnya panjang banget, makanya butuh 3 tahun, 5 tahun, ya kan? Karena itu mereka harus mikirin supply parts-nya gimana, ya kan? Bayangin, satu mobil listrik ini, itu kan parts-nya banyak banget. Kalian bisa ngebayangin nggak gimana caranya nge-source ratusan parts-parts ini untuk semuanya datang ke satu pabrik yang sama di sini tanpa ada delay, ya kan, tanpa ada salah kirim tuh. Kalau kita misalkan beli di toko hijau, toko oren, salah kirim satu doang nggak? Bayangin, ini mereka kalau udah produksi ratusan mobil, salah kirim 100 gitu, pusingnya kayak gimana, ngeganggu proses produksinya kayak gimana. Di luar sana bahkan ntar ada customer yang teriak-teriak, mana nih mobil saya kok belum jadi, mobil saya belum dikirimin, apa dan sebagainya. Makanya, ngelihat proses pabrik kayak begini, ini beneran cuman di ujungnya doang ya. Berkulitnya doang, teman-teman. Di baliknya, ini persiapan sebelumnya, itu prosesnya susah sekali, panjang sekali. Salut banget untuk teman-teman yang kerja-kerja di pabrik. Tanpa kalian, produksi-produksi kayak gini pasti berantakan. Nah, ini bagian yang gue cari-cari nih. Jadi alias docking. Jadi ini bagian penyatuan dari baterai ke sasis. Kalau di mobil konvensional tuh biasanya istilahnya marriage atau perkawinan, karena dari sasis ketemu mesin tuh celek gitu ya kan. Jadi biasanya bodi mesin masuk. Nah ini baterai dimasukin ke bodi. Nah ini baterainya kalian bisa lihat segede gitu. Ini dongkrak buat ngangkatnya, jadi ntar dia naik ke atas itu, celek, dipasang tuh. Nah ini kira-kira perkawinan parts utama ya. Salah satu parts utamanya baterainya kalau ada mobil listrik tuh naik ke sini, celek. Terus nanti dia akan muter ke sebelah sana, teman-teman. Seru ya? Tuh, itu ada proteksi baterainya. Kita semua bisa ngeliat secara detail sebenarnya mobil-mobilnya. Nah ini dari sebelah sana tadi mobilnya di bawah, kemudian diangkat ke arah sini. Nah nanti dipasang-pasangin parts. Di situ yang ada di area dipagerin itu, nah itu nanti mobilnya akan diturunin dari situ. Ces. Nah baru mobilnya ke sana, teman-teman. Ke sana ke bagian finishing. Nah nanti baru balik lagi ke arah sini. Jadi prosesnya sangat-sangat panjang, teman-teman. Beneran sepanjang itu ya. Gue sih selalu suka sih lihat-lihat pabrik kayak gini. Keren banget ya. Mesin-mesin pabrik nih canggih-canggih banget. Nah kalau di sebelah sini, ini bagian mobil-mobil yang hampir selesai. Sebenarnya bentuknya udah kayak mobil, udah 80% lengkap kali ya. Tapi ini belum selesai banget, teman-teman. Karena kalau kalian bisa lihat sebelah sana, itu masih ada yang bagian masang-masangnya, ya kan. Jadi saya ada dus-dus gitu, itu masih ada bagian-bagian yang masih mau dipasang lagi, teman. Ini dari sini, dia akan masih terus sampai sana, dan nanti lewat ke sebelah sini nih. Nah, sisi sebelah sini ini bagian testing lah ya. Nah, salah satu bagian testing yang paling penting sebelah sini nih. Tes mandi, teman-teman. truetechsystems.co.in. In biasanya India biasanya ya. Cuman gua nggak tahu bener apa salah. Nah, ini bagian buat ngetes nih. Jadi shower test ya kan. Mobil dimasukin sini, dihujanin, ini dilihat ada bocor apa enggak. Ya kalau ada bocor ya dibalikin lagi. Nah ini bagian yang penting banget karena di Indonesia sering hujan ya kebetulan, teman-teman. Jadi jangan sampai terlewat kalau ini lagi di checklist kayak sama abang ya. Bagaimana yang harusnya berfungsi ya kan, apa dan sebagainya. Jadi emang untuk bikin satu mobil ya, seperti kalian tahu bikin satu mobil tuh prosesnya sangat-sangat panjang banget, teman-teman. Sepanjang itu, nih seru banget. Gue selalu suka. Setiap kali masuk ke pabrik mobil, gue selalu suka, teman-teman.
Setelah mobil selesai, ya kan, udah dirakit, udah jadi. Nah, mereka tuh belum langsung bisa dijual teman-teman, tapi harus ngelewatin beberapa tes. Di sini ada beberapa alat-alat tes, terus juga masih di spuring balancing, ya kan. Nah, ada juga alat tes yang baru semenjak munculnya banyak teknologi ADAS ya, atau Adaptive Cruise Control. Setiap alat itu yang sudah terpasang di mobil itu harus dikalibrasi ulang, biar dia bisa ngebaca jarak ukuran mobil di depannya apa semuanya dengan benar, teman-teman. Jadi mobil yang ada ADAS-nya, kalau VF3 nggak ada, tapi kalau yang ada ADAS-nya kayak VF6 kalau nggak salah, ketika produksi itu harus dikalibrasi ulang tuh. Soalnya kalau sampai salah kalibrasi, mobil depan ngerem, takutnya dia nggak bisa ngerem, teman-teman. Serem kan? Sekarang kita mau keliling pakai bagi, karena ini gede banget, teman-teman. Jadi kita mau keliling, lihat-lihat, pakai bagi seberapa gede pabriknya VinFast. Nah, ini body-body tuh. Tuh, ya kan? Nah, ini adalah body-body yang belum dipasang, ya, yang belum dilas, yang nantinya akan menjadi mobil. Datangnya dibentukannya kayak begini, teman. Nah, ini bagian terakhir nih sebelum akhirnya delivery. Jadi ini banyak banget lampu karena emang ini untuk ngecek ada cat-cat yang salah apa enggak, ada penyok apa enggak, ya kan. Ini kayaknya warna yang terbaru deh. Dan ini jadi emang bagian terakhir dari pengecekan, ya kan. Tentunya aslinya nggak ada karpetnya. Ini karpetnya dibolongin karena ini lagi ada acara. Tapi ini maju ke sana pelan-pelan untuk nanti dicek. Dan di sini inspection standard sheet. Tuh, banyak banget yang harus dicek, itu banyak banget untuk bisa disebut mobilnya sudah jadi, teman-teman. Mulai dari kayak panel gap tuh, panel gap kayak gini nih. Ini harus konsisten semuanya, ya kan. Terus posisi-posisi karet gitu. Jadi sebenarnya bikin mobil listrik, mobil profesional tuh sangat-sangat tidak mudah, teman-teman. Harapannya dengan ada pabrik-pabrik, semakin banyak pabrik begini tuh semakin banyak transfer knowledge lah ya ke masyarakat Indonesia. Ini seru banget. Thank you banget VinFast udah ngajakin kita ngelihat pabriknya, ya kan, pabrik perakit mobil listrik ini. Jangan lupa di like. Nextnya enaknya kita ke pabrik mana ya, teman-teman? Tahun depan enaknya kita ke pabrik mana ya, teman-teman? Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. I'll see you next video, guys. Bye bye.